Menteri BUMN Erick Thohir telah resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19. Penunjukan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP tentang pembentukan Komite Kebijakan yang membawahi dua satuan tugas atau Satgas. Satgas itu dibentuk agar dapat menyeimbangkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Corona. Dikutip dari Tribun News Senin 20 Juli 2020, dalam keterangannya, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dua Satgas yang dibentuk yakni Satgas Perekonomian serta Satgas COVID-19. Untuk Satgas Perekonomian dipimpin oleh Wamen BUMN Budi Gunawan Sadikin. Sementara Satgas COVID-19 tetap ditangani oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Tugas Erick Thohir adalah melihat situasi perekonomian nasional, perkembangan COVID-19, terkait dengan perkembangan juga dari segi ketersediaan peralatan tes, maupun perkembangan vaksin dan antibodi, dan juga program perekonomian yang sifatnya multi-years. Menurut Airlangga, pemulihan ekonomi akibat pandemi Corona akan memakan waktu. Oleh sebab itu, Jokowi membentuk tim agar mereka bisa mengeksekusi hal ini. Adapun sejumlah menteri ditunjuk untuk masuk dalam tim pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID-19, seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, dan Menkes Terawan Agus Putranto. Sementara Airlangga Hartarto ditunjuk untuk mengoordinasikan tim tersebut. Beliau ini Wamen 1 BUMN. Nah, di bawah Pak Doni ada Satgas Penanganan Daerah yang secara otomatis terintegrasi secara langsung dengan Perpres ini. Nanti saya akan jelaskan. Mengenai tugas Komite Kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan, kemudian melaporkan kepada Presiden untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan, kebijakan strategis tersebut, dan seterusnya. Jadi untuk detailnya, saudara-saudara sekalian, mohon untuk tugas baik Komite Kebijakan, Ketua Pelaksana, Satgas Pemulihan Transformasi Ekonomi maupun Satgas Penanganan COVID-19 di dalam Perpres tersebut telah diatur secara rinci. Nah, yang banyak menjadi pertanyaan, bagaimana dengan keberadaan gugus tugas COVID-19 setelah terbitnya Perpres 82 tahun 2020. Di dalam pasal 20 ayat 1 ayat 2 harusnya yang dibaca. Sebenarnya dengan terbentuknya atau dengan terbitnya Perpres nomor 82 tahun 2020, maka gugus tugas beralih namanya menjadi satuan tugas. Kenapa gugus tugas? Kenapa satuan tugas? Kalau gugus tugas itu berdiri sendiri. Karena gugus tugas pada waktu itu dibuat Kepres, maka dia menjadi gugus tugas. Karena ini menjadi Perpres dan dia tidak berdiri sendiri, ada satuan tugas yang lain, maka namanya menjadi satuan tugas. Tapi bekerjanya, tanggung jawab, dan sebagainya adalah sama. Maka dengan telah berfungsinya satuan tugas nasional penanganan COVID, nasional dan daerah, bagaimana dengan di daerah? Maka di daerah diintegrasikan. Tidak perlu dibubarkan, hanya namanya berubah menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!